Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tian Pradinita. Di video kali ini saya akan berbagi materi pembelajaran bahasa Indonesia membahas mengenai teks eksplanasi. Nah, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Sebelum kita membahas apa itu teks eksplanasi, kita harus paham dulu kata eksplanasi. Ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu explain, yang artinya menjelaskan. Kemudian menjadi explanation, yang artinya penjelasan. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata explanation ini dirubah menjadi eksplanasi, sehingga ada yang disebut teks eksplanasi. Nah, apa yang dimaksud teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Lalu, bagaimana cara kita tahu bahwa sebuah teks itu disebut sebagai teks eksplanasi? Nah, di sini kita simak ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi. Pertama, kita bahas dulu ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Nah, itu teman-teman ya, ciri-ciri teks eksplanasi. Kemudian selanjutnya kita bahas struktur teks eksplanasi. Yang pertama, ada pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab dan akibat. Yang ketiga, interpretasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah pernyataan umum. Nah, di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Nah, poinnya bisa membahas atau mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Nah, yang kedua, urutan sebab akibat. Nah, setelah mengetahui secara umum ataupun secara universal fenomena yang akan dibahas pada bagian ini, dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang timbul dari fenomena tersebut. Nah, kalian bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibat. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Nah, itu yang kedua ya teman-teman ya.
Yang selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga, interpretasi. Nah, dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Nah, kalian bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Nah, itu teman-teman ya. 3 struktur dari teks eksplanasi, ada pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Dulu pembahasan materi dari saya mengenai teks eksplanasi. Jangan lupa untuk mensupport channel Tian Pradinita dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.